3, apakah bakal 3-0 atau justru malah menyamakan atau mendapatkan 1 poin at least biar lanjut ke game keempat. Karena ini kayaknya agak sedikit. Oh, oke. Hah? Flicker. Halo? Dia pakai flickernya. Hah? Kepencet. Oh, oke. Kayaknya sih begitu. Oke. Gak apa-apa. Kemarin siapa kau pencet flicker? Oh, Ciku. Nggak sengaja atau gimana tuh? Oke. Halo? Karena Halo? lucu banget sih kamu. Kayaknya kepencet ya, Net. Kayaknya. Pas kameranya ke dia lagi. Halo? Oke. Anggap saja tidak ada yang melihat teman-temannya. Mungkin nggak sengaja tadi. Tapi ya sudah, kita balik lagi fokus ke gamenya. Yang baru saja ada recall dari Baloyski. Kehilangan cukup banyak buruk Baloyski-nya. Tapi lebih ke Nathan ya, dari Marky. Yang tetap tidak rugi hitungannya. Karena itulah tugas gold lane. Gimana caranya lu tetap stay di lane, dapetin minions wave ya, dan bahkan dari mid lane tidak berhasil lu dapetin 1 poin kill karena masih ada flicker dari seorang Ravela. Dan bahkan Kairi yang benar-benar sangat enak banget untuk mobilitas seorang jungler memakai Hayabusa. Ada quad shadow, ada damage juga dari physical tech yang benar-benar gede banget. Membuat dia leluasa lagi untuk menggerogoti semua minion atau neutral creep di arah jungle-nya. Dari jungle sendiri atau jungle musuh. Iya, dan total by Samsung Galaxy A52s 5G sudah muncul. Dan siapakah yang mengambil total yang pertama? Tapi kalau kita ngelihat pergerakan Mobazin ya, aku ngelihat tuh di early dia selalu sendiri sih. Jarang banget sih, karena midnya di covernya sama Chef sama Zia juga. Yes, tapi kita lihat sudah ditarik begitu saja untuk turtle-nya. Sudah ada Federal Strike yang sebentar lagi akan habis. Dlarsky tetap berani untuk maju ke arah depan. Masih ada retribution dan turtle-nya diamankan justru oleh seorang Fight Chicken. Tapi kita lihat dipaksakan perang. Masih ada Shadow Kill Kairi. Tidak ada lagi buat Shadow Carry-nya, justru malah First Blood. Karena terlalu banyak objek di sana. 4 hero. Dan bahkan tidak ada lagi timing dia untuk kembali ke bayangan belakangnya. Dan bahkan Dlarsky kali ini bakal coba dipukul mundur. Tapi masih ada pasifnya dari seorang Dlarsky. Dia bakal coba dikejar kali ini Federal Strike. Udah keburu pulang. Agak sedikit terlambat dari Zianya. Dan pasif dari Yuzong itu memang mengesalkan Cornet. Bener banget. Memanfaatkan pasifnya, tetap tenang banget. Ketika di dive, tetap dihajar, dimajuin sama Esmeralda-nya. Tapi masih bisa survive dan bahkan tidak rugi, benar-benar rugi. Karena dia masih bisa dapetin minions wave di arah top lane-nya. Hatred bersama Baloyski. Yang kali ini tidak bisa sebarbar sebelumnya. Memakai Valir bukan memakai Natalia. Iya, dan bakal ditunggu kali ini di area mid-nya. Hatred dan juga Baloyski sudah bersiap. Apakah bakal coba untuk mengarah langsung kali ini, dan tidak terkena ternyata dari satu buah Serentoren. hentakan. Iya enggak? Hentakan apinya itu ya. Terus kalau kena keriset pasti kan cooldownnya berubah 0 lagi. Dan dia bisa spam. Tapi ternyata fireball-nya tidak kena. Masih ada retri. Untung saja masih ada retri dari Mobazin. Masih bisa diambil. Deg-degan aja. Iya. Untuk Mr. Crab-nya. Dapetin gol tambahan juga pastinya. Karena Kairi kita lihat juga dari Hayabusanya yang agak sedikit tertinggal dari kematian dia. Dan perputaran rotasinya menuju ke arah atas. Mencoba untuk dapetin 1 Mr. Crab dengan menggunakan Falling Star Moon yang secure begitu saja. Sharing Torrent, Burst Fireball. Lihat Baloyski pede banget walaupun dia ada 4 orang yang langsung nyamperin, tapi ada flicker ke arah belakang. Mencoba untuk menjaga jaraknya. Marski langsung mengeluarkan 1 entropinya untuk bersiap-siap balik lagi. Santuy dia regeneration di arah depan. Dan masih ada bayangan untuk entropinya di arah belakang. Tuh, cabut lagi bersama seorang Hatred. Membersihkan minion di atas dan 1 melawan 1 di arah bottom lane. Dlarsky memanfaatkan pasifnya. Belum mengeluarkan ultimate-nya, naganya juga bahkan masih santuy aja. Dan langsung nge-dash ke arah belakang dari lapu-lapunya. Fight Chicken, hey! Halo? Nyaris banget dia. Dia flicker tadi ke bawah, terus dia balik lagi. Untungnya dia masih bisa mundur, dan untung itu juga nggak di backup sama Baloyski. Dia nggak lanjutin gitu loh. Itu kalau kena Baloyski lagi. Marky. Itu kalau dilanjutin kayaknya sih tinggal sedikit, Net. Iya,
itu masih ada untung juga masih ada Frostmourne Shield plus ada heal juga, tapi kita Victornya kombonya connect dan bahkan langsung maju ke arah depan. Larski-nya baru mengeluarkan Black Dragon Form-nya ke arah depan menuju ke arah turtle-nya. Retribution-nya tidak boleh seperti Goju dan langsung di-retribution saja. Turtle has been slain, diamankan oleh Hayabusa-nya dan langsung ultimate-nya di cover begitu saja. Hendry juga maju, Shack-nya flicker ke arah belakang, tapi kita lihat Larski-nya masih cukup kuat untuk memanfaatkan pasifnya. Hatred masih hidup, Void Chicken tidak ada lagi flicker dan bahkan kita lihat juga di mapnya Hayabusanya cuek. Walaupun warnya udah kelar, yang penting dapetin satu lagi orange buff milik Mobazade. Gak peduli sama teamfight dan bahkan lihat Victor bakal ditarik ulur terlebih dahulu. Ada Coach Shadow balik lagi kali ini, tapi Larski masih bisa menahan kak. Enggak, ternyata masih bisa. Gak semudah itu ternyata. Dan langsung ditumbangkan begitu saja. Sementara di area atas kali ini Void Chicken-nya bakal jadi ayam goreng. Enggak, ternyata masih bisa bertahan dengan satu buah Frostmourne Shield kali ini. Dan bahkan ditapus balik kali ini Zia langsung merumbangkan Baloyski juga yang sudah terkena stun dan bahkan damage dari Feather Aztec yang begitu menyakitkan Cornet. Wow, Kairi membalaskan kesalahan di early game-nya. Dia benar-benar langsung menguasai map di Land of Dawn. Dia benar-benar fokus terhadap semua jungle yang ada, turret yang ada, space yang bisa dia hinggapi dari jungle-nya sendiri, jungle musuh, turret di bawah, point kill juga diamankan dan bahkan kita lihat fokus lagi dapetin purple buff. Mungkin akan rotasi lagi ke arah orange buff-nya. Dan kita lihat itemnya Om Awa. Ya dari itemnya tadi Kairi ya, play by play yang luar biasa di bottom lane. Tapi War Axe menuju ke BOD dan juga Mobazane di sini masih dengan Windtalker menuju ke War Axe. Jadi agak sedikit tertinggal untuk Mobazane-nya. Dan apalagi kalau Mobazane coba untuk maju, at least dengan adanya Lycan Pulse ini bisa dihentikan Baloyski. Memang Baloyski dia adalah pemain yang menjadi umpan nantinya. Kalau semuanya udah mulai all in ke sana, Vengeance Flame bisa dipakai. Lihat Fighter-nya, tapi lihat Kairi-nya santuy aja dia. Beda 2 level dari Mobazane dan menuju ke arah turtle sekarang. Hayabusa seperti yang ku bilang di awal-awal. Hero dengan mobilitas besar seperti diskon Grab yang besar banget. 70% dengan kode promo M3X Grab yang akan berlaku sampai tahun depan atau 2 Januari khusus pengguna baru. Langsung aja pakai walai. Langsung aja ya, buat kalian tentunya jangan sampai menyanyiakan kesempatan ini sama seperti Onyx PH kali ini mereka mau coba untuk fase fight-nya. Udah gak ada flicker dan bahkan lihat dari Mobazane harus terjebak di ruang nostalgia dan bahkan shadow kill. Nyangkut dia. Tipis banget. Nyangkut ke Kramer dan gak berhasil dapetin point killnya terhadap seorang Zia. Timing yang agak kurang hoki di sana. Iya, dan tadi ada minion juga ya. Jadi masih bisa kebagi dan untungnya Zia tadi terbangnya cukup cepat sepertinya. Yes, ini dia untuk menit awal. Walaupun tidak berbeda cukup jauh dari segi goldnya, ya lumayan sih 2,4 sih untuk menit awal menuju mid gamenya. Tapi lihat turret di atasnya udah hancur, bawah juga hancur dan bahkan Onyx PH masih semuanya berdiri turret ya, walaupun udah diharas, udah digrogotin setengah darah turret di bawahnya, tapi masih belum bisa ditumbangkan untuk counter turretnya. Iya, ini sebenarnya ya BTK mereka kuat secara team fight 5 lawan 5 menurutku. Tapi masalahnya mereka udah mulai keculik satu persatu. Kayak mungkin coba Victor yang buka, terus dia yang jaga posisi belakang, itu sebenarnya kayak harusnya seperti itu. Tapi kayaknya ini agak sedikit sulit ya dari BTK sendiri karena perikapan Onyx PH tuh selalu datang dan Purify gratis. Benar-benar dia ngebait loh. Dia udah bisa mundur ke belakang maju lagi, tapi lihat Kairi-nya. Seperti yang aku bilang, beda 2 level dari dia dapetin Rokursa barusan. Habis dari orange buff dan bahkan hate rate-nya di cover sama Dlarski. Walaupun kelihatan sama Victor, tapi lihat gimana caranya. Dari anak-anak Onyx PH menguasai setiap sudut yang ada di Land of Dawn. Benar-benar dihancurkan semua jungle-nya, digrogotin turretnya juga. Lord akan muncul lagi di 5 detik. Dan bahkan dari Baloyski, walaupun gak ada flicker, satu aja dia. Lempar terus berfireball-nya dan benar-benar dipancing terus-menerus untuk memberikan info ke teman-temannya. Iya, dia pede banget dengan Searing Torrent. Hanya dengan satu Searing Torrent loh, dia bisa dorong pergerakan dari BTK dan bahkan Dlarski-nya. Dia cuma perlu ngeharas aja pemain-pemain dari BTK dan mereka tahu pemain dari BTK mereka nggak terlalu berani untuk maju. Kayak half HP mereka udah mundur.
Benar. Dan itu yang dimanfaatin sama Onyx PH net. Yes. Nah ini Omawa item. Gue lagi ngeliatin itemnya Baloiski ya. Dia tidak buat dari Ice Queen One, tapi langsung ke Glowing One. Jadi memang ingin membantu dari segi damage-nya juga dan ya. Nextnya Athena Shield mungkin ya. iya, dan itu menghalangi untuk ada recall yang bisa dilakukan cepat kan, recall cepat. Misal memang genting banget dan harus kembali ke base-nya. Dan ini permainan yang sabar banget dari Onyx PS. Kita tahu mereka adalah tim yang agresif, tapi sebetulnya mereka memang hati-hati banget juga. Dari segi poin killnya gak jauh banget loh. Bisa kita lihat kan mereka agresif. Mereka punya Hayabusa apalagi. Ini benar-benar gak tau ya, gue ngeliat Onyx PS tuh mereka udah kayak punya map hack gitu loh. Kayak gimana caranya setiap playernya itu nguasain mapnya. Dan Baloiski benar-benar kayak dimajuin interference bahkan dari seorang markinya. Mana flame shot? Gak ada. Gak ada. Kan gak ada yang make. Gak ada yang make. Masih bisa cabut ke arah belakang. Lord sudah mulai dicolek. Ini kalau di kontes agak sedikit berbahaya sebenarnya untuk anak-anak BTK karena dari segi levelnya agak tertinggal. Mau dihajar, masih ada flicker ke arah belakang, terbaiting dan bahkan Fight Chicken masih ada flicker ke arah belakang lagi, tapi Coach Edo nempel dan bahkan lihat ultimate ya Fight Chicken yang benar-benar sekarat walaupun agak sedikit nyangkut. Coach Edo-nya mana? Kairi agak sedikit bernafsu, nggak mau mengejar dan tampaknya masih bisa hidup dari Fight Chicken yang nggak berhasil ayam gorengnya benar-benar digoreng. Iya, dan nggak mau terlalu memaksakan lagi dan lagi dari Kairi pun dia langsung pukul mundur dan Zia yang harus hilang nyawanya, tapi Marky masih ada tet yang baik dari Shark tentunya di area mid lane. Yes, benar-benar no mana barusan tapi kita lihat dari Mobile ini ya. Agak sedikit sekarat dan langsung mundur ke arah belakang. Harus merelakan satu purple buff-nya barusan dan kayaknya dari anak-anak Onyx PH lebih menunggu untuk Lord-nya akan berubah di menit 12. Mereka mainnya aman banget sih. Mereka kayak nggak mau ngambil resiko. Mungkin 5 lawan 5 ya di area Lordnya. Mereka culik satu-satu dan sekarang Sudah menit 12. udah Dari di-enhance. Yes. Mau masuk atau tidak? Lihat yang diincar siapa? Valirnya santuy aja walaupun Valirnya mati. Lihat teman-teman di belakangnya Hatred. Tapi tidak ada flicker. Hati-hati Hatred. Kali ini tidak punya spell ability untuk cabut. Tapi kita lihat Hayabusanya Shadow Kiru bersama seorang naga. Sianya juga yang diincar. Killing speed dari Hayabusanya. Mau Bazain, mau kemana? Serigalanya mau cakar ke arah mana? Ke Iria sekarat. Tapi kita lihat ada Fight Chicken yang tiba-tiba marah di arah belakang. Dapetin Hayabusanya 3 hilang untuk 2 anak-anak BTK. Udah dapetin momentum balik sepertinya dari BTK kali ini. Fight Chicken yang dibully-bully di game kedua. Bener. Di game ketiga dia balaskan semuanya. Yeay. Ya, dan kita lihat untuk replay oleh Samsung Galaxy A52s 5G di mana ini overconfident dari Onyx. Ini nge-backfire juga sih. Mereka punya 2 pemain memang bisa nabrakin tapi itu nggak cukup karena ada Shark dengan Holy Hill-nya masih bisa nge-kiting back juga Mobile Zen-nya bahkan selamat dan Fight Chicken ngebalikin keadaan dengan Esmeralda. Ini harus di-respect sih sama damage-nya Parsha menurut gue pribadi ya dari Marky. Tadi Marky nggak bisa ikut team fight dan dia masih dengan disiplinnya untuk naruh entropy-nya ke belakang. Once dia udah punya Magic Resist itu akan berbeda harusnya. Atau gimana caranya menghindari tetesan dari Feather Strike-nya Parsha. Karena tadi cuma kena satu tetes apa 2 tetes? 1 tetes kayaknya. Dia benar-benar kayak udah hilang banyak and then dia disenggol sama Esmeralda-nya. Sehingga dia memutuskan untuk cabut, tidak membantu tim fight dan tidak ada spell flicker juga dari seorang Hatred ya. Tapi sekarang semua spell sudah ada dari anak-anak Onyx PH, dari anak-anak BTK kecuali Victor dalam 20 detik lagi untuk spellnya aktif. Lihat Larski-nya, lihat Balowski-nya, didapatkan begitu saja Lord-nya, dipukul mundur dan langsung retreat kembali. Tidak dipaksakan perang karena darahnya sudah mulai banyak yang kurang termasuk si Balowski. Ini Valirnya udah berasa high loss sih. Sumpah loh, depan kali dia. Padahal itemnya dia bukan item defense. Item damage. Iya. Item damage. Iya. Wow, itu tapi dia emang sekali dia keluarin String Torrent udah kayak gak bakal bisa maju dengan mudah lagi sih pemain-pemain dari BTK. Bahkan mereka pun gak berani untuk nge-contest Lord-nya karena Larski udah nge-zoning duluan tadi dengan Black Dragon Form net. Iya benar banget. Semua source ultimate sudah ada. Semua spell juga tidak dalam kondisi cooldown.
Semua lane-nya coba untuk di-manage, apalagi dari Hayabusanya menuju ke arah tengah teknologinya. Flickernya digunakan ke arah depan dan bahkan mencoba untuk dapetin satu turret ya. Victornya sudah mulai maju tapi Flicker lagi ke arah belakang menjaga dirinya dan bahkan Kairinya juga coba untuk masuk flanking. Tapi kita lihat dari sana Mobazain, apa yang kamu lakukan? Hanya masuk untuk menuju kematianmu dan bahkan dari dua lane berbeda, dari tengah dan dari atas. Mina sudah mulai masuk, Pecikan masih cukup tebal. Satu ini bertaret, dua bahkan Nero top lane juga dihancurkan. Mobazain Dia salah step sih menurut aku. yes, Pengen dapetin Baloiski tuh. Iya, tapi mohon maaf itu yang nge-cover banyak ya. 3 orang. Ya 1 bar HP sih tadi. Iya sih, tipis, tapi Ada menurut Searing aku- Torrent juga. Plus dia kan bisa di stun. Iya. Oke. wow, ini dia yang benar-benar harus menjadi pemikiran di teamfight berikutnya. Tidak boleh benar-benar asal masuk. Walaupun mungkin ya, kalau Lycan Pulse bisa immune and then dia dapat kill, itu bisa cabut lagi jadi human form balik ke belakang. Tapi ketika tadi kayaknya kena apa sih, Petrify ya atau Searing Torrent. Searing Torrent? Searing Torrent. Searing Torrent juga. Dan coverannya sih banyak banget nge-burst langsung cepet banget buat bisa ngebalikin. Dan item dari Baloiski sendiri tadi dia udah punya Head and Shield, jadi ya ada tambahan extra HP juga dan lebih aman ya dari Feather Airstrike yang dilepaskan oleh Zia ataupun dari Fight Chicken untuk Stardust Dance-nya. Ini Dlarsky sih bisa nahan depan, dia udah punya Queen Swing juga ya. Iya, Oke. Oracle juga. Iya, lebih Dominance, lebih Ice. cepat lagi kan sudut darahnya juga. Iya, makanya. Oke. Tapi dia kayaknya bakal menuju ke BOD deh kok untuk Dlarsky ya. Oh, dia udah jadi BOD sekali ujung ekornya menghempas ke pemain-pemain BTK kayaknya. Oh, ada Winter juga Harus buat respect. Baloiski. Oh, mau flanking. Oh, Baloiskinya yang diincar. Lagi-lagi baiting dari Baloiskinya. Selalu diincar begitu saja, tapi dia punya magic resistance sekarang. Dia punya Athena Shield. Iya. Mobazain tidak boleh terlalu offside. Walaupun purple buff-nya sudah mulai muncul. Tidak ada Lord dalam 1 menit. Dan ini membuat semakin berat lagi nih anak-anak BTK. Gimana nih Om Wawa winning conditionnya untuk anak BTK? Gimana cara mereka untuk balikin keadaan? Nahan, menunggu ataupun dari Baloiskinya overconfident untuk maju dan kepick. Karena kalau gak ada sisi, karena semuanya akan mengandalkan Baloiski dengan dari Searing Torrent, itu bisa banget untuk digunakan oleh BTK. Mereka harus main 5 ya buat tangkap 1 orang ini. Karena dari tadi satu-satunya pemain yang bisa ditangkap ya Baloiski. Dia selalu berada di garis depan, dia sangat mengandalkan untuk flickernya dia ataupun dengan adanya Vengeance Flame, Purify skill dari si Valir. Cuman satu tambahan lagi adalah bahwa Baloiski udah punya Winter, berarti dia punya 3 escape dan itu agak mempersulit BTK untuk bisa comeback. Ya, dan lihat di arah mapnya Cimomo. Iya. Sama-sama menunggu di rumputan. Hanya saling terpisah oleh River di arah mid lane ya. Fight Chicken yang menjadi depan. Lihat lagi-lagi Baloiskinya. Selalu Baloiskinya yang menjadi bait. Dan bahkan kita lihat tidak mau memaksakan, sudah mulai keluar semuanya. 5 orang di arah tengah dan 1 dari Victornya yang mencoba untuk split push. Tapi kita Feather Strike sudah di pop up. Dan bahkan Lordnya juga sudah mulai muncul. Victor, halo? Tidak ada yang mau ke atas kah? Oke, baru mau ke atas. Dan ini akan di reset kembali. Tidak ada yang mau langsung komit ke arah Lord. Dlarsky-nya juga udah jagain di sana Cimomo. Benar. Dan ini kayaknya bakal agak sedikit menahan sih sebenarnya, tarik ulur dulu dari kedua tim sampai mereka benar-benar bisa dapetin momentumnya untuk dapetin Lord siapapun itu dari kedua tim. Karena BTK menurut aku mereka masih kuat juga. Dan yang perlu di respect dari aku ya, menurut aku pribadi adalah Fight Chicken-nya sih. Ini dia nahan di depan sih bener-bener kayak tebel banget, semua shieldnya bakal diserap sama dia. Tapi permasalahannya kalau dia loncat dengan tidak ada kalkulasi yang benar-benar bisa diperhatikan, ini bisa aja dia ke shutdown. Oke. Sudah mulai berkumpul di arah tengah. Sudah mulai dicolek, dipukul mundur lagi. Dan bahkan tampaknya harus ada recall yang dilakukan oleh seorang Shark-nya. Karena mananya cukup berkurang banyak. Dan lagi-lagi ini waktunya untuk nge-set up di teamfight yang sekarang. Siapapun yang dapat Lord-nya menurutku tidak penting. Percuma dapat Lord kalau misalkan semua playernya ter-shutdown atau wipe out. Ini gimana caranya untuk tim fight yang sangat rapi dan baik dari kedua tim. Dilihat dari posisinya, dari Hayabusanya melakukan split push juga. Ini akan menjadi PR sebenarnya untuk anak-anak BTK. Mau mengambil keputusan seperti apa?
Ketika mereka dari anak-anak Onyx benar-benar sudah unggul tapi tetap disiplin untuk merapikan. Lihat tuh cara mereka untuk memanage lane-nya. Gimana cara mereka untuk sadar apa yang harus mereka lakukan. Sabar. Saya cukup Kamu yang kaget ya? Kaget ya, cukup takut. Tapi kali ini bakal coba dikejar di area bawah dan bahkan Zia-nya bakal coba dipukul mundur, dipaksa wings by wings-nya untuk keluar. Larski kali ini langsung bisa mendapatkan Mobazin tapi ternyata Mobazin One by one kalah. keculik sama seorang Kairi Cornet. Wow, itu benar-benar keputusan yang sangat baik untuk Kairi tetap stay di area mid lane-nya. Mendapatkan satu orang penting dari jungler BTK, yaitu seorang Roger, dapatin purple buff juga. Dan bahkan team fight-nya BTK, halo, mau dipaksakankah ketika tidak ada lagi junglernya Victoria sekarang. Dan langsung ditumbangkan dua orang dari anak-anak BTK dan harus retreat mau nggak mau. Kalau dipaksakan wipe out, ini benar-benar akan membuat anak-anak USA BTK turun ke lower bracket. Wow, hanya satu momentum aja ketika Mobazin-nya sendirian di area mid langsung dicolong sama Kairi. Karena dia tadi sebenarnya sibuk untuk kasih distraction ya. Dia coba clear minionnya di area atas. Dan ternyata ketika dia on the way mau bantu teman-temannya di area Lord, ternyata dia ketemu sama Mobazin dan langsung bersapa, bertatap muka saja dan langsung hilang Mobazinnya. Momentum yang langsung dimanfaatkan oleh Onyx PH tentunya dalam mengambil Lord yang kedua, Cornet. Bener sekali. Sudah mulai berjalan di area tengah. Dan kita lihat juga dari anak-anak Onyx PH yang kayaknya mulai menahan di arah bottom lane-nya. Hayabusanya dibiarkan split di arah top lane. Majuin semua minionnya dari atas, tengah, bawah secara berbarengan. Tidak ada lagi flicker dari seorang Fight Chicken yang sudah membuka tadi volley Sarmunnya. Interference dan bahkan sudah mulai masuk juga untuk Lordnya. Darahnya agak sekarat dari Kairinya. Mencoba untuk langsung maju dari Dalski, tapi darahnya benar-benar low. Masih bisa untuk dapetin point kill. Dan bahkan turret di arah bottom lane-nya juga sudah didapatkan. 50 detik lagi, tidak adanya lapu-lapu. Super mini yang sudah mulai berjalan di arah tengah, di arah atas, di arah bawah. 5 melawan 4 kondisinya. Dalski sudah mulai ke arah depan, dipukul mundur Siritornya. Tapi kita lihat juga masih ada Winter Trajan dari Kairi. Tapi kita lihat langsung saja di shutdown begitu aja. Masih ada flicker dan bahkan dari Markinya maju ke arah depan, shutdown. Dan base-nya membuat BTK memakan semua kata-katanya dan harus turun ke lower bracket. Clean sweep untuk anak-anak Onyx PH. Ini benar-benar gila banget sih. Oh, di taunting.